Jangan-jangan yang disebut saldo minimal tadi itu juga sama dengan saldo maksimal. Dan setelah kita ngobrol, diskusi, kemudian case by case, ternyata Oke, teman-teman. Kemarin saya baru ngobrol sama istri tentang satu hal menarik. Dia cerita bahwa dia punya saldo minimal. Saldo minimal ini adalah angka di mana kayak saldo itu nggak boleh di bawah itu. Dan kalau di bawah itu, dia ngerasa kayak nggak enak banget gimana caranya balik ke saldo minimal lagi. Dan itu ternyata dialami oleh hampir semua orang di dunia ini. Kalau misalnya biar gampang contoh, kalian biasa megang di rekening 10 jutaan. Nanti kalau misalnya saldonya 5 juta, itu kalian akan nggak nyaman banget. Sehingga gimana caranya jadi 10 juta lagi. Karena 10 juta itu kayak dia sebut dengan zona nyaman, zona aman, jadi minimal 10 juta. Ada yang minimalnya 50 juta, ada yang minimalnya 100 juta, ada yang minimalnya miliaran. Tiap orang beda angkanya, tapi itu kayak saldo yang plus minus dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun mirip. Saldo itu tetap ada di rekening kita dan bikin kita ngerasa hidup dengan nyaman. Ada juga yang saldo minimalnya misalnya 200 ribu, yang ada 200 ribu aman lah, masih bisa makan seminggu. Tiap orang beda. Yang mau saya bahas di sini bukan itunya, tapi kemarin saya baru nyadar satu hal bahwa jangan-jangan yang disebut saldo minimal tadi itu juga sama dengan saldo maksimal. Dan setelah kita ngobrol, diskusi, kemudian case by case, ternyata kayaknya benar. Kenapa? Yang kita pikir saldo minimal kita nggak nyaman kalau di bawah itu sehingga balik ke situ. Banyak orang juga kalau lebih dari itu nggak nyaman. Misalnya tadi Anda biasa 10 juta, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada orang ngasih 20 juta, jadi saldonya 30 juta. Entah gimana caranya, itu duit bisa kayak keluar lagi dari rekening Anda, dari kantong Anda. Untuk apa? Bisa jadi halnya yang sangat tidak berfaedah, atau bisa jadi juga memang mendesak, tiba-tiba ada keponakan sakit masuk rumah sakit butuh biaya, atau harus bayar biaya sekolah, atau apa. Tapi kayak balik lagi yang 30 juta tadi harusnya bisa bertahan, tapi balik lagi ke 10 juta. Itu kayak kalau kita misalnya punya kebutuhan bulanan yang rutin kayak gini, kita pikir kalau kebutuhannya misalnya udah selesai, nanti duitnya bakal ada. Tapi kebutuhannya udah selesai, tiba-tiba duitnya nggak ada. Ada orang yang misalnya punya utang cicilannya 20 juta sebulan, 20, dia ngerasa kayak berusaha bayar. Nanti ketika lunas dia pikir kan berarti kalau udah selesai dia pasti punya 20 juta tiap bulan. Utangnya lunas, tapi 20 jutanya nggak kumpul lagi. Artinya apa? Saldo minimal ini jangan-jangan saldo maksimal kita. Game kita adalah gimana naikin ini secara bertahap. Bertahap itu berapa? Terserah. Bisa jadi 2 kali lipat. Kenapa saya bilang 2 kali lipat? Karena otak manusia bisa lebih kebayang dibanding kalau 10 kali lipat. Mau 50%, apa 1,5 kali lipat juga boleh, mau naik 20% juga boleh, tapi naikin. Setelah dinaikin, tahan di situ lagi, entah gimana caranya, jangan pernah berkurang, nggak boleh apapun alasannya berkurang, itu akan jadi saldo minimal baru. Ada yang butuh prosesnya 40 hari, ada yang butuh 3 bulan, 6 bulan, tapi itu akan naikin saldo minimal kita. Yang bisa membantu itu juga yang namanya kebutuhan, keharusan, kewajiban. Semakin jelas kewajiban, kebutuhan kita, biasanya kita semakin nemu cara cerdasnya untuk memastikan kebutuhan itu terpenuhi. Jadi hati-hati, jangan-jangan saldo minimal Anda juga saldo maksimal Anda. Thank you.